Di KTP-nya titik dua agama apa itu? Islam. Di KTP-nya Pak Husen itu agama titik dua tulisnya apa itu? Kristen kah? Muslim kah? Islam. Hindu kah? Atau apa? Islam. Islam. Ya. Tapi menyembah Yesus. Saya Kristen tapi saya mempercayai kenabian Nabi Muhammad ya. Dan Yesus juga selain juga Musa ya. Jadi pintar anu tadi itu nahwu Arab coba ditasrif itu wa kalimatuhu. Apakah itu masuk isim atau fiil? Semua orang Islam di sini saya mau ajak bertanding menafsirkan surah Al-Fatihah. Betul. Kalau soal tafsir itu bisa beda-beda. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai di rabbil alamin saja kita berdebat di sini. Jadi kalau soal tafsir itu bisa beda-beda. Siapa orang Islam di sini yang berani menafsirkan Al-Quran itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah channel ini akan terus menyuarakan serta mensiarkan kebenaran Islam dan juga berupaya untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan yang akhir-akhir ini begitu gencar dilakukan oleh kaum kadal ya. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi yang saya ambil dari channelnya Jim Media Channel ya. Kita dukung channelnya agar bisa terus berkembang serta mensiarkan Islam. Dan di dalam diskusi ini ada sebagai tamu yaitu Pak Ibnu Kalam ya. Dan setelah kita dengar nanti sampai selesai diskusi ini ya, dan ternyata Pak Ibnu Kalam ini sebenarnya mencoba untuk memahami Al-Quran secara mendalam, cuma sangat disayangkan sekali beliau tidak mempunyai dasar keilmuan ya, terutama sekali dalam sastra Arab, juga ilmu linguistik, ilmu pemahaman bahasa ya, dan juga nahwu saraf, mantik, bayan, ma'ni dan lain sebagainya beliau tidak paham ya. Jadi kemudian ditambah lagi tidak mempunyai seorang pembimbing atau seorang mursyid yang benar-benar yang sudah paham tentang Al-Quran ya. Juga dalam diskusi ini sedikit membahas sepak terjang dari MKC ya, yang seperti kita ketahui dia begitu sangat membenci terhadap Islam ya, dengan berbagai cara dia memfitnah dan menghujat terhadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, juga kepada baginda Nabi ya. Nah, bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan sampai selesai. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung ya, jangan lupa untuk subscribe. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tonton guruku dan para ikhwan fillah, coba dengar. Saya mau nanya Pak Ibnu, gampangnya pertanyaan saya ini paling gampang loh. Jadi di KTP-nya Pak Husen itu agama titik dua tulisnya apa itu? Kristen kah? Muslim kah? Hindu kah? Atau apa? Islam. Ya. Tapi menyembah Yesus. Enggak. Saya tidak menyembah Yesus.
Yang menyembah Yesus, Haleluya, kola yang kavod. menyembah Yesus itu oneness. Terus Bapak sembah Oke, siapa? mungkin kita skip dulu lah Bang Sueb. Biarlah Pak Yang Ibnu Kalam. Yang penting Al-Quran Sepertinya Anda juga tegaskan di dalam goblok surat memahami Al-Bayyinah. Kristen, baru mau Wah, mengkritik Ya, sabar Pak Kristen. Ibnu Kalam. ini macam mana pula, Sudah, Pak? jangan bertengkar. Ya, sabar semuanya. Kita skip dulu. Yang penting Al-Quran Yang tegaskan menyembah di dalam Yesus surat itu Al-Bayyinah oneness. bahwa kafir itu finannari jahannam khalidina fiha abada, tempatnya di neraka dan kekal selama-lamanya. Dan itu terserah kita mau memilih yang hak atau memilih yang batil. Mungkin kita fokus kepada tema tentang MKC mengatakan Ya. bahwa di dalam Alkitab dan Al-Quran itu mendukung ketuhanan Yesus. Oke, kita sambung kepada Bang Wenger. Salam Bang Wenger. Shalom Bang Goldian, apa kabar? Jadi fokus ke tema ya. Baik. Oke, gimana Ayo, tanggapannya? fokus. Silahkan. Ya. Al-Quran Oke, dan sebelumnya Gospel saya- membenarkan ketuhanan Yesus Ini Kristus. siapa bicara ya? Pak Wenger Bang silakan. Wenger, silahkan. Oke, Sabar Bang saya Siap ya. ya. Iya, takutnya saya menyela-menyela nih, nggak enak ini. Saya bicara ya. Oke, sebelumnya saya mau salam-salam buat Pak Ibnu Kalam dulu nih. Oke, Ya, salam satu hati Pak Ibnu Kalam. Ya. Jadi saya sebelumnya saya memahami, saya juga pengen kasih Bapak opening Kristen statement dulu atau ya. Islam, Pak? Saya Kristen Pak, tapi saya Ya, juga silakan. menyetujui Mari paham kita Mila berjuang Abraham. bersama. Iya, kita berjuang bersama Pak. Iya. Jadi walaupun saya Kristen, tapi saya mempercayai kenabian Nabi Muhammad ya. Dan Ya. Yesus juga, selain juga Musa ya. Jadi kalau konsepnya Pak Ibnu Kalam sama saya sepaham, kita sama. Kalau Pak Ibnu Kalam mengistilahkan melihat Abraham, kalau saya mungkin belum pakai istilah Pak. Saya pakai istilah Unitarian seperti itu Pak. Oke, sekarang kita kembali ke, jadi kita satu-satu perahu ya Pak Ibnu ya. Oke, Ya. kemudian lanjut ke masalah tema ya Bang Di Goldian. ruangan ini, di video ini kita sama-sama Kristen. Ya. Oh, Ya. Itu tegas cuma ya. label Pak, itu cuma Mantap. label, nggak Oke. usah khawatir Ya. Pak Ibnu Kalam. Label itu nggak masalah itu, bukan isi. Oke, sekarang mengenai apa namanya tema ya Bang Goldian ya. Jadi mengenai Ya. apakah Yesus itu Tuhan menurut Al-Quran ataupun Alkitab ya. Yang saya tahu itu kan Alkitab ya Bang. Jadi kalau di Alkitab, kalau menurut saya tidak ada ayat yang kuat mendukung ketuhanan Yesus seperti itu. Jadi prinsip saya sama seperti mungkin orang Muslim memandang Yesus ya, yaitu bahwa dia adalah utusan Tuhan dan juru selamat bagi saya. Seperti itu saya memandangnya Bang Goldian. Iya. Terima kasih Bang Wenger. Mungkin perbedaan antara kita sama Abang itu hanya dua, Di tentang kenabian. penyalipan dan konsep keselamatan. Iya. Selebihnya kita sama, kita mengakui Tuhan yang esa atau Tuhan yang ehad, dan kita mengakui bahwa Yesus itu hanyalah sebuah utusan. Dan kedua perbedaan ini mungkin bisa kita diskusikan di lain waktu antara penyalipan dan konsep penebusan atau konsep dosa waris. Oke, terima kasih Bang Wenger atas pandangannya yang telah disampaikan di sini. Terus satu hal Jazakallah lagi saya mau tambahkan sedikit Bang Goldian. Jadi kalau Ya. misalnya kawan-kawan Muslim ya, kalau memang punya keyakinan seperti itu bahwa Yesus adalah seorang nabi, adalah utusan, nggak usah risau terhadap pandangan kaum Kristen terhadap itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kawan-kawan Muslim masih mempermasalahkan itu, menurut saya keyakinannya berarti belum mantap gitu. Kalau saya kan mantap gitu, saya nggak terganggu dengan keyakinan kaum Trinitas gitu. Ini mas Bukan saran risau, aja Pak ya. Wenger. Halo, Bukan risau. jadi Kasihan aja. nanti Pak, ganti-gantian Pak, Pak. Oke, Ada waktunya lanjut. bicara. Oke. Jadi gini, ini mas saran saya buat teman-teman Muslim, nggak usah risau terhadap keyakinan orang. Kalau misalnya kita risau sama keyakinan orang, berarti kita akan dianggap sebagai kita nggak yakin sama keyakinan kita seperti itu, Pak. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Wenger atas pemaparan dan pencerahan yang telah dipaparkan. Oke, kita sambung ke Bang Dia. Bagaimana tanggapannya? Bang Dia Sitompul, Ini tanggapan ke yang mana, Bang? tentang badut si meme kece, bahwa dia mengatakan Al-Quran dan Alkitab itu mendukung tentang ketuhanan atau keilahan daripada Yesus. Ya, mendukung. Di dalam Al-Quran itu ada begini. Pak, Tuhanku dan waktunya Tuhanmu. Pak Dia Sitompul, Oh, bisa betul. denger nggak? Silahkan Pak Dia Sitompul. Oke, mungkin lagi menjauh dari perangkat atau ada kerusakan. Kita lanjut ke Ustadz Sugi. Tafadhol, Halo, Bang. Ustadz. Oke. Halo? Oh,
Ya, ya, sabar ya Ustadz, ini Bang Dia sudah terhubung. Silahkan Bang. Tadi kepejet. Iya, kalau lihat cara dia berdebat kan selama ini habis lempar kalimat, habis itu kan ketawa-ketawa. Nah, jadi saya lihat dia nggak penting jawaban orang, yang penting apa yang dia mau ngomong gitu. Jadi sebenarnya kita berdebat sama dia juga percuma karena dia apa ya? Kalau saya bilang flatline aja dia sendiri gitu loh. Jadi dia nggak perhatikan jawaban orang, dia mau masukkan kalimat dia, selanjutnya dia nggak mau denger, dan kalau dia tanggapi juga masukin kalimat dia lagi. Jadi nggak ada pointless sebenarnya. Yang kedua, logika dia nggak nyambung kok kalau diituin. Ya, maksudnya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain juga kalau kita perhatiin bertubrukan ketika dia berdebat. Jadi untuk mempertahankan apa yang dia ini, dia bantah sendiri kadang kalimat dia yang sebelumnya gitu loh. Jadi kalau dilihat memang betul lah selama ini bahwa tujuannya memang bukan cari kebenaran gitu. Berapa kali saya berdebat, ketika kita memberitahukan pengetahuan ya bahwa yang diajaran Kristen tuh nggak ada. Orang-orang cari tahu nggak, misalnya bagaimana perjalanan ruh tiap manusia masuk ke perut ibunya, itu kan kita dikasih tahu yang Islam ya. Orang-orang Kristen kan nggak ada cerita itu, gitu loh. Nah itu dicari tahu nggak bahwa di hadis ada lengkap, ayo baca gitu. Nah ini kan kebanyakan hanya berdebat untuk membangkitkan emosi aja, bukan cari kebenaran gitu. Siapa sih yang benar-benar mencari kebenaran? Orang yang mendapat kebenaran, orang yang mendapat hidayah. MKC dapat nggak? Dia kan tujuannya uang gitu loh, bukan hidayah tujuannya. Lihat selama ini, ya. Nah kalau Pak Ibnu Kalam saya nggak tahu, apakah tujuannya itu kan hanya hatinya yang tahu ya Pak Ibnu ya? Ya, Hanya hatinya yang tahu. Itu Bang kalau saya Bang. Oke, terima kasih saya Bang Dia tanggapi. atas pemaparannya. Jazakallahu khair. Sabar Pak Ibnu Kalam. Jadi sudah saya tegaskan di mukadimah saya tadi bahwa MMKC dan yang lainnya itu hanyalah badut gereja. Agar citra badut naik, kita harus tertawa. Tujuan badut itu untuk ditertawakan. Badut akan marah kalau kita tidak tertawa. Agar citra MMKC naik, maka kita harus tertawa. Tujuan MMKC itu untuk ditertawakan. MMKC akan marah kalau kita tidak tertawa. Mungkin itu. Oke, sambung ke Al-Fadil Ustadz Sugi. Tafadhol Ustadz. Oke, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin menanggapi terlebih dahulu pernyataan Pak Winger ya, yang mengatakan umat Islam itu tidak perlu risau. Kami dibilang risau juga enggak ya Pak ya. Cuma kasihan saja. Karena Islam ini kan rahmatan lil alamin ya, sehingga harus saling mengasihi sesama manusia. Di mana di dalam surah Al-Maidah itu kan sangat jelas dikatakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dengan cara yang tidak benar di dalam agamamu. Kalau mereka menganggap Yesus itu Tuhan, itu tidak benar gitu loh. Ya kalau menganggap Yesus Allah itu sendiri juga tidak benar. Jadi di sini bukan kerisauan ya, tapi lebih kepada kasihan saja sih. Lalu mengenai Muhammad KC seperti yang saya katakan tadi, kalau Muhammad KC mengatakan bahwa Al-Quran itu mendukung ketuhanan Yesus, maka saya tegaskan itu idiot. Kenapa? Iya, saya harus terus terang supaya mereka tahu, nggak bisa cara-cara halus. Karena kalau mau menuhankan Yesus, pakailah kitab Bible, jangan mengutip-ngutip ayat Al-Quran yang jelas sekali menolak ketuhanan Yesus. Seperti ayat yang saya baca itu tadi, ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum. Jangan kamu berlebihan di dalam agamamu. Kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, itu berlebihan. Dan di dalam surah Al-Maidah ayat 72 kan sangat jelas dikatakan ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum alayah. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah, Isa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri. Ayat Al-Quran yang sudah jelas begini masih juga mau dipelintir untuk menunjukkan Yesus itu Tuhan. Itu kalau bukan idiot apa namanya gitu loh ya. Kalau mau murtad saja, nggak usah mengutip-ngutip ayat Al-Quran untuk dijadikan rujukan untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Nggak nyambung sama sekali, nggak nyambung. Justru kelihatan seperti badut ya. Apalagi terus mengutip-ngutip ayat Al-Quran dikatakan fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Nah, ayat selanjutnya itu nggak dibaca, ini otaknya ditaruh di mana? Ayat selanjutnya sangat jelas, fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang
lalai dalam sholatnya. Orang yang ingin dilihat ketika dia sholat, ria, itu yang celaka begitu loh. Tapi Muhammad Kacing hanya mengutip satu ayat. Kenapa? Untuk menipu umat Islam. Kenapa dia menipu? Supaya dapat pundi-pundi duit dari orang Kristen. Itu aja. Ya, jazakallah khair Ustadz Sugi atas pemaparan dan pencerahan yang telah Ustadz Sugi berikan. Ya, jadi anehnya sekelas pastor Yusuf Manubulu yang memiliki akademisan di bidang teologi malah mengundang badut-badut seperti itu untuk memberikan pemaparan atau stand up komedinya. Oke, sebelum kita sambung, kita mungkin putar video ini dulu. Tafadhol Kak Kanda, silahkan. Israel waktu itu di dalam bait Allah. Ya, terus Yesus mati di atas kayu salib sebagai juru selamat. Sedangkan dalam Islam itu dalam Al-Qur'an Isa tidak mati, langsung diangkat oleh Allah. Nah, yang diserupakan itu adalah muridnya. Saya tidak tahu murid siapa yang diserupakan dalam Al-Qur'an. Dan saya di sana disarankan bahwa Allah itu sebaik penipu. Waduh, luar biasa sekali yang saya. Nah, ini mungkin yang saya rindu untuk kita mau sharing bersama malam hari ini. Terus selanjutnya Yesus mati dari kayu salib sebagai juru selamat dalam Matius 27 ayat 32 sampai 56. Yesus adalah nabi. Betul, dalam Matius 13 ayat 57 juga disampaikan Yesus adalah nabi. Yesus adalah dulu kan ingin ku komentari yang mengatakan Allah itu penipu itu. Pasal 19 ayat 16 juga banyak sekali. Ya, mungkin di pause dulu Kak Kanda. Yesus juga Tuhan. Ya, di dalam Injil ini dikatakan Yesus bukan hanya sekedar nabi. Oke, kita tanggapin ini dulu. Ya. Oke, jadi badut satu ini mengatakan bahwa Allah itu sebaik-baiknya pembalas tipu daya, itu termaktub di dalam surat. Bukan begitu dia. Dia mengatakan Allah itu sebaik-baik penipu, bukan pembalas tipu daya, bukan. Dia mengatakan Allah itu sebaik-baik penipu. Itu ngawur itu. Padahal kan sangat jelas di situ Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah juga yang membuat tipu daya dan Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Contoh begini, ya ada orang kafir ini membuat tipu daya untuk Islam, seperti contoh seperti kejadian di WTC itu kan, ditipu difitnah umat Islam itu seolah-olah yang ngebom WTC itu umat Islam. Tapi di balik itu semua justru banyak orang Islam yang menjadi mu'alaf dengan kejadian itu. Itulah maksudnya Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Begitu loh. Lanjut. Jadi pelintirannya gimana ya? Sangat kejam ya si badut gereja ini. Nah, kalau kita cek di dalam Bible mereka sendiri. Misal sebentar saya cari ayatnya. 2 Tawarik berapa ya? Oke, mungkin sebelum saya menunggu mencari ayat, kita sambung ke Kanda Yonatan Nandar. Tafadhol. Ya, betul. Setuju sama Guru Sugi ya, Ustadz Sugi ya. Dan saya nggak habis pikir gitu ya. Nggak habis pikir dengan Yusuf Manukbulu ini. Memang orientasinya bukan untuk apa ya, untuk memberikan makanan rohani, bukan. Jadi Yusuf Manukbulu itu money oriented, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya itu ya nunggu sampai sejam itu sudah di backstage-nya Yusuf Manukbulu, tetapi nggak pernah itu diangkat. Nggak tahu itu, saya sudah ganti nama jadi Filipus, jadi apa, tetap aja nggak bisa naik itu. Nggak tahu itu kenapa, mungkin sudah terdetek ya. Nah, jadi saya ingin menghimbau kepada teman-teman Kristen, ini kesempatan yang sangat indah, kesempatan yang sangat berharga sekali apabila teman-teman Kristen yang menyaksikan live streaming pada malam hari ini, silahkan ya ajukan bukti, ajukan dalil yang mendukung pernyataan dari Memek Kece dan siapa itu satunya, dan bahkan pernyataan-pernyataan ini sering sekali dibuat oleh teman-teman Kristen di luar sana. Saya ingin tahu dengan dalil apa mereka menyatakan bahwa Yesua Hamasya itu adalah Tuhan di dalam Al-Quran. Al-Quran sangat jelas sekali ya di dalam Al-Quran itu, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedikit saya ingin menyampaikan ya, dari Al-Quran tadi sudah sering kali kita sampaikan yang laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalasa, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih Isa bin Maryam.
Kemudian di dalam as-sunnah sangat jelas sekali. Ya man sami abi min ummatin aw yahudin aw nasronin falam tu'min bi dahulan nar. Ya. Barang siapa yang mendengar tentang aku Muhammad dari Kristen, Yahudi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, maka dia masuk neraka jahanam. Kenapa sih mereka masuk neraka jahanam, orang Kristen? Karena memang mereka menuhankan yang bukan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ingin saya sampaikan, saya lupa ini satu lagi. Mungkin satunya lagi nanti ya. Saya lupa lagi apa ini yang harus saya sampaikan. Fokus kepada Bapak Ibnu Kalam, saya jadi lupa ini. Terima kasih. Oke, tafadhol Kakanda Yonatan atas pencerahan dan pemaparan yang telah diberikan. Jadi saya sedikit menanggapi apa yang dikatakan badut satunya itu, bahwa Allah itu sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, konteks ayat itu harus dibaca ayat sebelumnya, bagaimana Nabiullah Isa alaihissalam itu ditipu oleh orang sana, oleh umatnya atau orang Yahudi ketika menipu. Lalu Allah menegaskan bahwa kamu itu tidak bisa menipu Nabiullah. Kalau kamu menipu, nanti aku akan membalas tipu daya itu. Nah, Allah pembalas tipu daya itu juga termaktub di dalam kitab sebelumnya. Di 2 Tawarik 18 ayat 20-22 Allah menegaskan, kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Yehova. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Oh, Yehova malah akan membujuknya. Yehova bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Waduh, roh dusta. Dalam mulut semua nabinya. Roh dusta akan masuk ke dalam mulut semua nabinya. 2 Tawarik 18 ayat 21. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Ayat 22, karena itu sesungguhnya Yehova telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Yehova telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi Yehova menegaskan dia akan menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi dan disuruh menipu. Itu termaktub di dalam kitab sebelumnya. Jadi kalau memfitnah bahwa Allah itu pembalas tipu daya, mereka tidak berkaca. Di kitab mereka juga dijelaskan hal yang sedemikian rupa. Mungkin itu saja. Oke, kita sambut ke Bang Yudatama. Sebelumnya, Assalamualaikum Bang Yudatama. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bikin counter argumen ya. Tentang kalau dibilang Quran itu ada ayat yang mendukung atau memastikan ketuhanan Yesus. Sedangkan di Alkitab sendiri sebenarnya ada satu ayat yang justru memastikan kemanusiaan Yesus. Itu. Coba kalau masih ingat dibuka itu yang 1 Timotius 2 ayat 5. Saya bacanya aja ya. Timotius berapa? Itu, berapa? Oke, silahkan. 1 Timotius berapa? 2. Sebentar. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Pasal 2 ayat 5. Oke, sip. 5. Iya. Ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Gitu. Coba lihat ya, di situ ada paling terakhir itu, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu nggak dibilang, ya, itu nggak dibilang manusia garis miring Tuhan, manusia atau Tuhan, manusia dan atau Tuhan. Dan sebenarnya itu terjemahannya itu, ya. Jadi karena Tuhan itu Esa, dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia. Gitu loh. Jadi kalau sebenarnya bahasa tepatnya itu lebih ke, kalau bahasa Inggris itu intercessor. Jadi intercessor itu apa ya namanya ya? Mediator. Intercessor boleh juga mediator. Tapi kalau mediator itu sebenarnya nggak tepat juga. Intercessor itu lebih gini loh. Jadi kalau misalnya kita mau telepon sama orang lain, kita mesti pakai namanya tuh ISP, Internet Service Provider gitu. Ya intercessor itu. Jadi di situ kuncinya itu, dia itu bukannya si tujuannya, bukannya destination-nya, tapi intercessornya gitu loh. Paulus sendiri tuh dia tuh yakin kalau Yesus itu
bukan Tuhan. Dan itu mungkin Bang Wrangler bisa jelaskan lebih jauh atau bagaimana menurut pemahaman Bang Wrangler gitu. Itu dari saya aja gitu. Jadi sebenarnya yang dibilang MCK itu nggak ada itu. Bahkan di Alkitab sendiri itu disebutkan sebaliknya. Begitu saja. Oke, makasih, silakan. Oke, terima kasih Bang Yudatama atas pemaparan yang diberikan. Jadi perlu diketahui ya sahabat-sahabat semua. Jadi LAI ini menerjemahkan kata Tuhan itu di dalam bahasa aslinya adalah kurios. Nah, kalau kita merujuk kepada kaidah bahasa Indonesia yang benar, kata kurios ini lebih tepat diterjemahkan dengan kata Tuhan. Dan sebaliknya, kata theos di dalam bahasa Yunani, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan merujuk kepada kaidah bahasa Indonesia yang benar, kata theos ini harus diterjemahkan ke Tuhan, bukan ke Allah. Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu God, satu theos, yaitu Bapa. Dari segalanya semua itu diciptakan. Mungkin kurang lebih begitu. Oke, Ya, kita tapi tidak ada yang ke... berani masuk di RK. Saya berani masuk di RK bersama dengan Pak Sahrul. Badut, Bentar Pak, dulu, itu, Pak, Pak. semua. Oke, Dengarkan kita dulu. Kan gantian ngomong, Pak. Oh, begitu. Nah, sekarang siapa yang berani masuk di RK di sini? Ya, mereka itu Bentar badut, dulu, Pak, Pak. semuanya. Saya saja yang bentar masuk dulu. di situ dengan Pak Sahrul membela Islam. Pak Husen, tenang. Yang relax aja, Pak. Ntar Bapak kejang-kejang nanti. Gantian. Oke, sabar ya. Saya moderator di sini. Sabar, tolong dimengerti. Oke, kita Kayaknya sambung ke Bang merasa DM hebat Channel. sekali. Silahkan. Kalau ilmu agamamu lebih hebat, masuklah di RAK. Badut, Pak, itu, Pak. Buat apa masuk di sini? Tapi saya di situ, saya sendiri dengan Pak Sahrul saja. Mute dulu. Oke, biar saya ngomong dulu. Pak Ibnu Kalam yang terhormat, ya, mute dulu, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini ya. Jadi orang-orang Nasrani dia mendalilkan ketuhanan Yesus itu di Al-Qur'an itu ya. Itu saya melihat ya ada dua hal yang mereka mengambil dalil tentang ketuhanan Yesus. Yang pertama tentang firman yang menjadi manusia. Kemudian yang kedua tentang ruh, ya, ruh dari Allah. Oke, saya berangkat ke masalah ruh dulu ya, ruh. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 45, coba mungkin bisa di-screenshot. Ali Imran ayat 45. Lanjut aja, Bang, nggak apa-apa. Oke, ya, saya terjemahkan aja langsung ya. Langsung aja. Iya. Jadi di Ali Imran ayat 45 itu Allah berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Ya. Ya, yang sekira artinya tatkala malaikat Jibril ya berkata kepada Maryam, "Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki." Sesungguhnya Allah yubashshiruki, ia menghabarkan kepadamu bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Bi kalimah ya, dengan satu kata. Jadi kalimah ini artinya satu kata ya. Kalau dua kata kalimatani. Ya, dengan satu kalimah dari Allah, minhu darinya yaitu dari Allah, ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Maka Allah akan mengaruniakan kamu seorang anak laki-laki, namakanlah atas namanya yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Jadi Al-Qur'an subhanallah ya. Dia dari dari awal itu sudah mengatakan Isa itu adalah Al-Masih kan, Al-Masih. Al-Masih ini asalkan dari Al-Masaha, menyapu. Artinya yang diurapi. Al-Masih Isa bin Maryam, ya. Wajihan fid dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan akhirah, wa minal muqarrabin, dan dari orang-orang yang didekatkan. Jadi tadi saya berangkat ke tentang firman-nya. Jadi firman yang mereka besar-besarkan itu bukan firman kalamullah, tetapi hanya satu kata ya
yang Allah jadikan Isa itu, yaitu dengan satu kata kun itu. Sebenarnya kalau kita merujuk juga ya dalam ayat lain, inna masalah Isa indallah kamatsali Adam. Sesungguhnya Adam juga masalah Isa indallah kamatsali Adam. Khalaqahu min turab, yang menciptakan Adam itu dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata dengan satu kata itu juga, yaitu kun fayakun. Ya, bahkan bukan hanya Isa dan Maryam, Allah juga menciptakan langit dan bumi itu juga dengan kalimat kun fayakun juga. Bahkan setiap kita ini ya, setiap kita ini segala ciptaan Allah termasuk Pak Ibnu Kalam itu juga dengan kalimah juga, tidak berbeda dengan kalimah yang Allah menciptakan Nabi Isa. Cuma Nabi Isa ini istimewanya, dia ruh itu ya, dia langsung tiupkan kepada Maryam tanpa Maryam pernah melakukan hubungan suami istri. Nah, makanya dia dinasabkan kepada Isa putra Maryam kan. Nah, ini tentang kalimah ya, tentang kalimah yang mereka dalilkan firman yang menjadi manusia itu ya. Ya kalau dikatakan firman, tetapi firman itu hanya satu kata dari Allah yang sebenarnya Allah juga menciptakan semua ciptaannya itu dengan kalimat itu juga, dengan kun fayakun ya. Kemudian masalah ruh. Ruh ini bisa kita buka surah Sajadah ayat 9. Surah As-Sajadah ayat 9. Mungkin bisa, nah ini jelas ya. Saya bacakan ya. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun ya. Surah As-Sajadah ayat 9. Sajadah. Ya, lagi itu tuh lewat As-Sajadah 30 yang itu ayat itu ayat 9. Ya. Nah ini dia. Ya, itu ada terjemahannya. Kemudian dia menyempurnakannya, ya, menyempurnakan penciptaan manusia ini, ya. Jadi setiap manusia ini, ya, Allah menciptakannya setelah disempurnakan dan meniupkan roh, ya, ciptaannya. Ini mirruhihi, kadang-kadang inilah ya kesalahan terjemahan Indonesianya. Dia tidak detail gitu. Di situ kan dituliskan mirruhihi, dari ruh, hi-nya itu kembali kepada Allah, dari ruh Allah, ya, dari ruhnya. Jadi saya terjemahkan aja, saya nggak usah lihat terjemahan ini. Terjemahan Indonesia ini selalu salah nih. Saya terjemahkan bahasa Arabnya. Kemudian Allah sawwahu, ya, menyempurnakan penciptaan manusia, wa nafakha fihi, dan ia meniupkan padanya mirruhi, dari sebagian ruhnya. Ya, ini sebagian ruh siapa? Ruh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran dan penglihatan, ya. Kemudian hati, ya, afidah. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikit dari kamu itu yang bersyukur. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa ruh Isa itu dari Tuhan, sebenarnya setiap ruh kita itu juga itu dari Tuhan, ya. Saya menyebutkan kata sebagian ruh itu kan. Jadi sebagian ruhnya, ruh Allah itulah yang dihitungkan. Kenapa saya lihat ada sebagian, ini saya lihat tafsir. Jadi tafsir itu dijelaskan min, ya. Itu dalam ilmu nahwu artinya sebagian, dia tidak keseluruhan. Jadi artinya bahwa setiap insan termasuk Pak Ibnu Kalam itu ada ruh yang dari sebagian dari ruh Allah itu yang Allah masukkan kepada Pak Ibnu Kalam. Jadi bukan hanya Yesus, ya. Jadi setiap insan ini bukan hanya Yesus. Jadi yang namanya bashar, makanya Rasulullah dengan kerendahan hatinya selalu dia mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum, ya, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu, yuha ilayya, yang ia wahyukan padaku. Jadi artinya yang nama manusia itu selalu sama, termasuk Yesus juga, itu dia manusia. Tetapi kejahatan manusia inilah yang untuk mengelabui umat manusia.
dia gambarkan Yesus itu sehingga jadi seperti Tuhan gitu. Ya, jadi seperti Tuhan. Jadi kemarin menarik ya, ada yang nyebut duinatur. Sebenarnya duinatur nih ya, artinya bahwa ada jasad, daging, ada ruh kan. Ini setiap kita sebenarnya duinatur. Ya, contohnya kalau hanya ruh ya, kita nggak bisa apa-apa, artinya kita udah mati. Kalau ruh itu udah terlepas dari jasad, udah mati lah itu. Ruh selagi dia masih bersama jasad, dia berfungsi. Tapi kalau hanya ruh tanpa jasad, dia nggak bisa apa-apa, nggak berfungsi. Nah, makanya tentang masalah melihat Allah, kenapa kok di akhirat kita bisa melihat Allah? Jadi karena kita sudah alamnya, ya alam kita itu sudah sama dengan alamnya Allah, yaitu alam gaib. Nah, yang kita ini alam zahir, ya makanya Nabi Musa ketika dia di gunung melihat masih melihat cahaya dari Allah itu langsung dia meledak gunung itu, dia tercampak. Kenapa? Karena perbedaan alam zahir dengan gaib. Tapi ketika kita sama-sama gaib, kita bisa melihat. Makanya kita di surga nikmat yang paling besar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya nanggapi tentang milah Ibrahim Pak Ibnu Kalam. Jadi Pak Ibnu Kalam kalau mengatakan milah Ibrahim, milah itu artinya Pak, artinya pola hidup Pak, milah. Makanya ada juga dalam Al-Baqarah dikatakan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, ya. Jadi sesungguhnya tidak senang Yahudi dan Nasrani sehingga engkau mengikuti milah mereka, pola hidup mereka. Jadi kalau yang dikatakan milah Ibrahim itu termasuk di situ Yahudi, Nasrani dan Islam. Jadi ketiganya yang bertuhankannya sebagaimana Nabi Ibrahim. Tapi kalau dia beda dengan cara bertuhannya tauhidnya Ibrahim, berarti dia nggak termasuk milah Ibrahim. Mungkin yang di Nasrani yang Unitarian lah, ya kan, hampir tauhid hampir sama. Tapi kalau yang Trinitarian nggak termasuk itu milah Ibrahim. Kemudian Ibrahim sendiri itu adalah dia muslimah. Itu bisa kita lihat di Ali Imran, ya, makana Ibrahimu Yahudiyau. Nah, itu dalam Ali Imran ayat 27. Ali Imran ayat 27. Itu dikatakan makana Ibrahimu Yahudiyau wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, akan tetapi dia itu adalah hanifan muslima, muslim yang lurus, yang hanif. Wa makana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang BM Channel atas pemaparan dan pencerahan yang telah diberikan. Ya, jadi malam ini dingin sekali ya. Semoga salam rindu saya kepada sahabat-sahabat semuanya tersampaikan dengan dinginnya angin malam. Oke, kita sambung ke Pak Ibnu Kalam. Mungkin Pak Ibnu Kalam sedikit Kanda, baru kita putar lagi. Ya, yang pintar anu tadi itu nahwu Arab, coba ditasrif itu wa kalimatuhu. Apakah itu masuk isim atau fiil? Mana itu? Dia juga guru, dia Gimana, juga Pak Ibnu Kalam? Dalam Yohanes 11 ayat 32. Bahkan Yohanes 13 ayat 13 di sana dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Nah, selanjutnya Yesus merupakan juru selamat atau Mesias. Nah, ini yang saya baca dalam Alkitab, Injil yang saya pelajari, yang saya imani sekarang. Dan yang kedua yang mungkin perlu kita sharingkan malam hari ini, kalau memang betul Yesus itu adalah Isa atau Yesus itu sebagai Tuhan dalam Al-Quran, apakah bisa diterima dengan iman kita sekarang ini? Dan saya membaca dalam Al-Quran bahwa kami dulu orang-orang Islam itu percaya kepada kitab-kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Isa Al-Masih yang mereka percayai. Tapi saya membaca dalam Al-Quran, belum pernah saya temukan Injil itu yang mana. Sedangkan di kita, di dalam Alkitab itu ada Injil.
Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, seperti itu Bapak. Mungkin kita bisa sharing Bapak, tapi yang pertama tadi, pertanyaan saya pertama tadi itu, apakah Bapak pendapat dengan saya bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dalam Al-Quran itu beda dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang kita percaya dalam Alkitab? Tadi Baik, terima Pak kasih. Sebelum ke topik pembahasan, mungkin saya akan menyampaikan dulu secara Kaget. jujur, terutama kepada orang-orang yang beragama Kristen. Jadi takutnya saya nanti dituduh menipu lagi. Jujur, tadi saya Pak Ibnu bertanya identitas tentang KTP kalam ya? saya Haji Dengan kalimat tuh Haji ya? Muhammad Kosmin. Takutnya nanti ada yang mau transfer rekening nggak jadi orang Kristen. Wah ini Sudah komplit ya? Ya. Stop Bang, Manusia kelakuan itu sudut. stop dulu. Nih, dia itu murtad karena lapar. Jelas itu. Ya, karena Kelaparan ya. Nggak bisa Iya, makan karena ya. karena ketakutan itu tadi. Karena apa namanya Itu KTP-nya Pak HKC Islam. orang kaya. Bukan itu. Wow. Itu Pak KC. Tadi Pak Husen tanya tentang Al-Quran surat An-Nisa 11 ya, yang tentang kalimah. Ya, di tasrif. Coba secara secara nasarab. Apakah dia masuk fi'il atau isim? Kalau mengenai kalimat di situ, saya menggunakan data karena saya bukan alim. Karena kalau misalkan Bapak menyuruh saya menafsirkan, saya tidak ada berhak untuk menafsirkan, Pak. Karena saya Tidak bukan ada mufasir. tadi yang ada tadi yang menjelaskan itu yang pakai baju kau mana sudah pergi saya lihat tidak ada di sini. Itu Aduh, tadi yang Oke, menjelaskan. saya jelasin sedikit ya Pak tentang kalimat tuhu Isa. Bukan hanya Isa yang kalimat tuhu, Yahya pun ditasrif, Yohanes Pembaptis ditasrif itu secara juga nahwu dijelaskan Arab. kalimat tuhu. Tidak perlu Ya ini kita Pak menjelaskan bahwa itu DMC fi'il atau channel, isim. Pak DMC channel, Pak DMC channel jelaskan tasrifnya itu kalama. Apakah dia masuk isim atau fi'il? Aduh Pak Ibnu, pertanyaan Bapak itu ya nggak malu Bapak nanya itu. Kalimat itu ya isim Pak. Sekarang Nah, saya makanya tanya jelaskan dulu. ya, makanya jelaskan kepada umat yang ada di sini karena Oke. banyak orang Islam juga salah paham Oke, masalah itu. saya jelasin ya. Oke, Kalimat sebelum ke DM itu channel saya artinya tengahi dulu. Saya tengahi. Kasih waktu Pak Ibnu Kalam sama DM channel ya. Kita pengen lihat kemampuan Pak Ibnu Kalam. Silakan lanjut. ya. Kalimat itu artinya apa Pak? Tidak, maksud saya Bapak Enggak, tasrif itu. biar saya jelasin. Ya, Pelan-pelan jelaskan saya jelasin. secara nahwu Arab. Iya. Kalimat itu artinya apa dulu? Ya, jelaskanlah Kalimat apakah masuk isim atau fi'il. Iya, maksudnya kalimat itu artinya apa gitu. Karena ini terjadi kontradiksi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Kalimat itu Oh artinya ya apa? ya baru saya ingat. Ya kalau kalimat itu kalau jumlah kalau kadang-kadang itu kalimat bisa berarti jumlah, kalimat itu bisa berarti perkataan itu anunya. Tapi dalam hal yang wa rasuluhu wa kalimatuhu itu tolong dijelaskan Bapak secara entah kemana-mana Arab. jawabnya gini ya Pak ya. Kalimat itu artinya satu kata Pak, kata. Ya, Ya. word itu. Kalau bahasa Inggrisnya word itulah kata. Ya. Bukan masuk ke saya di Kalau yang tasrif. dikatakan- Misalnya Hah? di tasrif, di roba-roba katanya itu. Kata itu. Iya. Dengar dulu. Misalnya Kalimat itu ya. Kalimat itu artinya satu kata, Pak. Ya, satu kata. Word, ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kata, ya. Kalau yang dianggap orang yang mengatakan firman, ya seperti Taurat, ya, Injil, Quran itu namanya begitu. kalam, Pak. Dengar Yang saya dulu, ingat dengar dulu. itu kalau kuluhum atau yang seperti itulah yang saya ingat di nahwu Arab itu. Di tasrif Aduh, itu- sampai 16 kata. Aduh, Pak, itu Pak nggak layak Bapak tanyakan itu, ya. Itu pelajaran tidak iya itu. Ya. Ya, Sekarang saya pelajari tidak jelasin ya dulu. itu bentar. jelaskan Salam. kepada yang mendengar di sini supaya orang juga paham.
bahwa apa kata apa sebenarnya Bapak mau? kalama Kata itu kalima. kalama. Kalau ditasrif secara nahwu Arab. Kalama ya? Nggak ada Ya, kata kalama. kalama Pak, yang ada kalima. Ya, kalama dalam yang di warasuluhu wa kalimatuhu. Jadi kalama di situ Anda tasrif supaya orang paham. Begitu maksud saya. Ya. Itu Karena Pak, saya juga sudah lupa itu nahwu Arabnya itu bagaimana. Silahkan. Nah, Bapak lupa. Inilah Bapak ini payah kali. Bapak mau nanya kalimah, mau ditasrif yang kalimah atau kalima? Kalimah bentuk fi'il madi, yang mana nih sekarang? Ya, Yang kalau apakah itu masuk kategori isim atau fi'il? yang mana? Kalau kalimah fi'il Pak, fi'il madi. Tapi kalau Ya, kalimah itu isim. Ya, coba Kata dijelaskan. benda, isim. Ya. Yang mana sekarang? Kalimah itu mau ditasrif? Kalimah, tasrif. kalimatani, kalimat. Itu Ya, tasrifnya Pak. supaya umat di sini paham, baik Islam maupun Kristen. Ya, Supaya tidak salah paham itu saya artinya. tengahi dulu. Saya tengahi. Sekarang gantian Pak Ibnu Kalam yang jelaskan. Yang tasrif. Kalau saya tidak ingat saya lagi itu tanya. pelajaran Nah, dia. sekarang gini. Pak Ibnu Kalam sekarang saya tanya. Sekarang kalimat tuh itu. Saya tanya kalimat Pak Ibnu Kalam ya. Saya tua aja saya bang. Di situ ada kalimat tuhu. Hu itu hu itu kedudukannya sebagai apa Pak? Enggak. Hu di situ Maksud kedudukannya sebagai saya, apa? coba kamu tasrif itu supaya saya juga ingat waktu saya di sekolah Sadawiyah dulu. Tasrif, Pak. Udah saya tasrif tadi. Kalimah itu tasrifnya kalimatun, kalimatani, kalimat jamaknya. Nah, jelaskan itu kepada apa artinya kalimat itu, kalimatani. Kalimat. Ya. Sekarang gini, gantian. Dua kata. Gantian ya. Sekarang saya nanya. DM channel kan Nggak usah kau tanya sama saya. Jangan tanya sama saya. Iya, sebentar dulu Pak Ibnu Kalam. Jangan dipotong dulu saya ngomong. Tadi kan dia sudah mentasrif. Nah, Pak Ibnu Kalam kan memprotes apa yang disampaikan oleh DM channel. Nah, sekarang gantian Pak Ibnu Kalam yang mentasrif. Silakan. Iya. Oke. Pak Ibnu Kalam tadi bilang kalimah ya. Kalimah dalam bentuk fi'il madi. Coba kalimah itu Bapak tasrif. Bukan begitu. Maksud saya, Anda yang jelaskan supaya kita ini mengerti. Karena sepertinya Anda paham nahwu Arab. Tadi udah saya jelasin. Pak, dia sudah jelasin tadi. Pak Ibnu Kalam bisa... Tidak, maksud saya kalau sudah dijelasin ya sudah, tidak ada lagi. Iya, maksudnya begini. Pak Ibnu Kalam mentafsirkan kalimat tuhu itu berdasarkan apa yang Pak Ibnu sampaikan. Sehingga Pak Ibnu Kalam memprotes apa yang disampaikan oleh DM channel. Nah sekarang gantian Pak Ibnu Kalam lagi yang mentasrif bagaimana kalimat tuhu itu sehingga Pak Ibnu Kalam menafsirkan berdasarkan apa yang Pak Ibnu Kalam ketahui. Pak Ibnu yang Kalam bentuk kalimat tadi Pak. Enggak, saya tidak mengarah ke situ. Saya tidak mengarah ke situ. Terus? Saya tuntun dikit Pak kalimah itu ya. Kalimu. Coba lanjutkan. Enggak, saya tidak ingat lagi pelajaran. Saya tidak ingat lagi. Ya, saya tidak ingat lagi. Berarti itu misalnya Pak Ibnu Kalam begini. Maksud saya begini. Waktu saya belajar nahwu Arab dulu itu bisa sampai beberapa kata itu kalau misalnya kata kala itu bisa dirubah menjadi Sekarang begini, kalau Pak Ibnu Kalam tidak punya kemampuan mentasrifkan kalimat tuhu itu, artinya Pak Ibnu Kalam tidak boleh memprotes. Makanya saya tanya dia supaya saya ingat lagi itu pelajaran saya dulu. Sudah dijelaskan tadi kan? Nah, kalau begitu sudah selesai kan? Ya, jadi menurut Pak Ibnu Kalam DM channel salah atau tidak? Ya, belum bisa saya menarik penjelasan di sini. Belum bisa saya menarik kesimpulan bahwa apakah salah atau benar. Nah, sekarang dibenarkan sama Pak Ibnu Kalam kalau begitu. Dibenarkan bagaimana maksudnya? Ya, kalau Pak Ibnu Kalam masih ngambang antara benar dan tidak apa yang disampaikan oleh DM channel, ya kan? Artinya begini, kalau saya lihat dari mimik Pak Ibnu Kalam mengatakan itu tidak benar DM channel. Nah sekarang yang benar itu bagaimana? Enggak, saya berpikir
begitu, enggak. Oh, berarti benar apa yang disampaikan DM Channel? Oh, belum bisa sih juga saya tarik kesimpulan seperti itu. Kenapa belum Ya, bisa? artinya Harus punya jawaban yang jangan tegas. dulu jangan dulu lah. Kan masih ada penjelasannya lagi. Nah, makanya Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. tidak mengambil saya begini, saya menghargai pendapat Pak Ibnu Kalam dan saya menghargai juga karena di sini kan kita berdiskusi mencari sumber sehingga sumber itu menjadikan petunjuk juga buat kita semua. Enggak, Kan yang ada di begitu. pikiran saya itu begini, coba kamu tasrif lagi itu supaya saya ingat lagi itu pelajaran Sekali lagi sekali lagi ditasrif oleh DM Channel. Oke, boleh. Enggak usah karena Yang sudah yang tadi, kata sudah apa tadi. Bapak mau Kan tasrif? sudah tadi ditas, sudah. Dan saya tidak mempunyai kemampuan bahwa apakah itu salah atau benar. Saya biarkan saja begitu berlalu saja. Oh, mungkin saya nangkap. Yang Bapak maksud ini tasrif istilahi ya? Ya benar. Tadi yang saya baca tasrif lugawi ya. Kalau tasrif istilahinya kalima yaklimu kalman kaliman kaliman maklumun ya wa maklaman miklaman. Itu dia tasrif istilahi. Mungkin itu yang Bapak maksud kali ya. Ya, sudah agak ingat, sudah agak ada yang saya ingat tentang nahwu Arab dulu itu langsung saya pelajari. Tapi belum sepenuhnya bisa saya pulihkan kembali. Jadi arah pemikiran saya begini, coba diingatkan saya lagi ke masalah itu. Misalnya kata apa yang paling fa'ala, yaf'aluna, fa'ilun, begitu. Tapi kan sudah dijelaskan, jadi tidak usah dilanjutkan. Iya Pak. Jadi Pak, ya, kan yang saya ingat itu fa'ilun, ya kata yaf'alu, ya seperti itu. Hanya saya hanya mau mengingat-ingat. Boleh nambahin ini dia itu menerjemahkan Al-Quran nggak seperti yang kayak kata Bapak itu, nggak pakai kaedah ya. Nah, jadi suka-suka gitu. Jadi terjemahan suka-suka. Karena begini juga, kenapa saya permasalahkan itu, karena pernah itu Imam Al-Ghazali ngomong begini, mencari kebenaran berdasarkan tata bahasa itu kurang memuaskan. Udah ngomong belum? Di mana Bapak tahu itu? Di mana itu Bapak baca itu dulu? Di kitab Ihya Ulumuddin. Kata-kata Imam Ghazali itu di mana? Di kitab apa? Di kitab Ihya Ulumuddin. Di halaman berapa, Pak? Oh, saya tidak ingat. Jangan tanya besar kita. Tidak saya ingat halaman lagi. Berapa? Tidak saya ada, Pak. Kalau kata itu nggak ada, Pak. Kami pengajian Ihya Ulumuddin udah capek berulang-ulang, nggak ada kata seperti itu. Yang ya, jadi Bapak gini bilang. Ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ke Pak Ibnu Kalam. Begini. Ketika coba cari di buku-bukunya lain karena yang saya baca seperti itu sama dengan kalau begitu dicek lagi yang saya ingat di bukunya Imam Al-Ghazali itu sabar dulu Pak, sabar dulu. Tidak semua sabar Pak Ibnu Kalam. Ini DM Channel ini ya beliau ini adalah seorang pengajar di salah satu pesantren. Jadi, bagus. Oke, sebentar Pak Ibnu Kalam, jangan potong dulu saya bicara. Jadi ketika Pak Ibnu Kalam berbicara tentang kitab-kitab, ini paham. Sehingga begini, ketika Pak Ibnu Kalam, sehingga maksud saya begini, ketika Pak Ibnu Kalam menyampaikan sesuatu, Imam Al-Ghazali, imam-imam siapa lagi yang menjadi rujukan argumentasi Pak Ibnu Kalam, harus jelas datanya. Jadi sehingga betul. Yang terjadi kan sekarang begini. Pak Ibnu Kalam mengkritisi, kemudian menerjemahkan apa yang Pak Ibnu Kalam ketahui, tapi ketika diminta pertanggungjawaban apa yang Pak Ibnu Kalam sampaikan, Pak Ibnu Kalam tidak bisa. Itu yang jadi masalah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau menjawab harus memperlihatkan halaman buku begitu. Ya iyalah Pak.
Ya harus seperti Iya, itu. harus ya, harus ya. datanya Kita harus orang jelas. Islam tidak seperti orang Kristen ketika Pak Kalam, oh di dalam Islam itu boleh nyuri gratis. Seperti Mereka contohnya langsung Pak Gracia percaya, kalau Pelo. Islam tidak seperti Kalau itu. kalau Pak Gracia Pelo itu dia perlihatkan menurut ini bukunya, menurut ini bukunya, menurut itu ini yang seperti itu yang Anda inginkan. Gracia Avelo tuh ngacir, Pak. Saya ajak debat nggak mau dia. Nah, Pak Ibnu Ya, Kalam jadi tadi, misalnya Pak Ibnu saya Kalam itu enggak tadi saya Pak Ibnu Kalam sebentar saya boleh tanggapi ya. Tadi Pak saya Ibnu Kalam itu menurut begini, saya harus kasih begitu. Ini Alkitab ini Alkitab. Jadi setiap saya menjelaskan harus begini menurut halaman di sini. Harus gitu lah Pak, memang harus gitu Pak. Ya, Ya. saya tidak mampu kalau yang begitu kan tidak. Iya, maksudnya begini Pak Ibnu Kalam. Maksudnya Pak Ibnu Kalam sampaikan, misalnya Pak Ibnu Kalam berbicara tentang hadis atau berbicara tentang Ya, kitab. harus diperlihatkan kitab hadisnya. Iya, artinya begini. Ya, tidak ada di rumah saya nih. Iya, dengar dulu Ya. Pak Ibnu Kalam. Tidak ada di Pak Ibnu Kalam, tapi ada di komputer saya. Saya bisa klik di sini. Oh ya, Sehingga, syukurlah, iya, bagus, bagus. Jadi kalau Pak Ibnu Kalam bercerita tentang hadis diriwayatkan oleh ini nomor sekian, saya tinggal klik di sini, saya buka. Benar tidak apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Kalam. Tapi kalau Pak Ibnu Kalam tidak bisa menyebutkan dalam kitab ini, nomor ini tidak bisa sebutkan, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, begitu loh. Oh, bagus. Jadi begini, karena saya ini Anda tuduh seperti itu, silakan saya dikoreksi. Saya tidak menuduh, Pak. Saya tidak menuduh. Karena sudah beberapa kali itu saya kasih tahu Anda bahwa kalau saya salah, saya bersedia dikoreksi. Iya, saya tidak begini Pak Ibnu Kalam. Saya tidak menuduh. Cuman maksud saya, ketika Pak Ibnu Kalam bercerita tentang hadis diriwayatkan oleh ini, ya kan teman-teman akan bertanya, hadis siapa yang meriwayatkan, nomornya berapa, ya kan nanti dikaji sama teman-teman di sini, kira-kira begitu Pak Ibnu Kalam. Ya. Oke, lanjut ya, saya naikkan dulu. Kalau begitu begini, jangan saya dijadikan narasumber atau untuk menjawab semua pertanyaan. Kalau harus memperlihatkan, saya orang belajar lah, anggaplah saya orang belajar. Tidak, bukan begitu Pak Ibnu Kalam, salah lagi mengartikan itu. Oh. Bukan. Tidak ada yang pintar di sini, Pak. Maksudnya kan, makanya kita berkumpul di sini supaya kita bisa belajar semua, termasuk saya. Begitu. Tidak ada yang pintar. Yang pintar itu hanya Allah. Ya. Dia yang punya ilmu. Saya dan semua di sini tidak ada yang pintar, sama saja. Begitu kira-kira. Tidak menyalahkan Pak Ibnu Kalam, tidak. Oke, Bang Jim boleh izin bicara, Bang? Silakan. Saya turun di. Ya, oke. Jadi gini, saya juga melihat di sini kan nggak imbang ya. Jadi Pak Ibnu Kalam ini saya kan diserang oleh beberapa orang gitu ya. Jadi gini, kalau saya melihat begini, teman-teman ini kurang mau atau nggak mau memahami cara berpikirnya Pak Ibnu Kalam. Beliau ini kan seorang tua ya. Dengan pemahaman beliau gitu, beliau berusaha menerangkan mengenai akidah beliau gitu loh. Atau dasar pemikiran beliau. Jadi kalau teman-teman ini istilahnya mau menyelami cara berpikir beliau, dengar dulu apa penjelasan beliau ini gitu loh. Kalau misalnya cara teman-teman ini kan memakai dalil ya, mungkin beliau punya cara yang berbeda dalam menafsir sebuah firman Tuhan ya. Mungkin dengan data empiris, dengan pengalaman seperti itu. Karena beliau kan nggak memiliki data. Jadi jangan kita memojokkan beliau juga, tapi kita coba pahami dulu apa yang beliau disampaikan gitu. Salah Bang Ulenggar. Boleh saya tanggapi. Sebentar dulu Ustadz Jonathan Andar. Tidak memojokkan Pak Ibnu Kalam, tidak. Karena begini, kaidah-kaidah apa yang disampaikan oleh beliau tentang Islam itu sebenarnya jauh dari penafsiran yang sebenarnya begitu. Sehingga ada kesan beliau itu keluar dari garis-garis yang sebenarnya gitu. Sehingga makanya begini, makanya saya menuntut, bukan menjustifikasi Pak Ibnu Kalam, karena jujur apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Kalam dan DM Channel juga belum sampai kepada pemahaman saya jujur saja. Sehingga maksud saya, ketika Pak Ibnu Kalam memberi satu argumentasi, apalagi berhubungan dengan prinsip dasar-dasar keilmuan Islam, maka harus punya data gitu. Ketika tidak punya data kan gimana ya?
nanti punya kesan seperti Iya, betul, gimana lah. betul. Paham Bang Risto, paham gitu loh. Teman gini, apa namanya, buat kalau saya melihat malah justru teman-teman yang nggak bisa memahami apa yang beliau berusaha sampaikan gitu loh. Dengan keterbatasan yang beliau punya, saya bisa melihat ada satu kelebihan yang beliau punya gitu loh. Paham beliau itu saya di atas dalil gitu loh. Mungkin dengan data empiris, maksudnya dalam pengalaman beliau bisa apa namanya menafsir sebuah firman Tuhan seperti itu, sehingga beliau sampai pada kesimpulan bahwa beliau adalah seorang penganut milad Abraham. Karena pemahaman beliau ini yang beliau dapat ini, terus terang saya juga baru dapat gitu, baru sampai ke situ gitu. Setelah saya coba rangkum semua pemikiran saya dan juga pengalaman saya akhirnya menyimpulkan bahwa saya ini seperti beliau ini gitu. Semua orang Islam di sini saya mau Jadi ajak bertanding menafsirkan surah Al-Fatihah. Betul. Kalau soal tafsir itu bisa beda-beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai di Rabbil Alamin saja kita berdebat di sini. Jadi kalau soal tafsir itu bisa orang beda-beda. Islam di sini yang berani menafsirkan Al-Quran itu? Oke, selanjut Pak Ibnu ya. Maaf ya Pak. Jadi kalau masalah tafsir itu bisa beda-beda. Bahkan kalau dalam Alkitab aja orang Kristen Pak, saya juga punya penafsiran berbeda Alhamdulillah, dengan itu merujuk kepada siapa? Ya, beri saya kesempatan Pak. Saya mau tantang orang Islam yang ada di sini. Jadi kayak sih menurut saya nggak perlu Pak Ibnu gitu, karena masalah tafsir itu kan bisa beda-beda Pak ya. Seperti saya dengan paham Trinitas bisa berbeda menafsir Alkitab seperti itu. Jadi memang kalau di ilmu tafsir itu menurut saya membuka peluang untuk orang membuat perbedaan gitu dalam memandang sebuah ayat seperti itu Pak. Jadi kalau maksud saya itu mau di sini dengan sih, alhamdulillah itu orang bisa menjadi musyrik juga kalau salah tafsir. Ya, alhamdulillah itu merujuk kepada siapa? Ibnu mau nanya apa? Rabbil Alamin itu Bapak mau nafsirkan alhamdulillah. Sekarang saya tanya aja, alhamdulillah itu isim ma'rifat apa nakirah itu Pak? Bukan masalah anunya, bukan masalah kalau kita merujuk kepada yang begitu lagi, kita kembali ke awal. Gimana Bapak mau nafsir itu? Begini, gunakanlah harus ada ilmunya Pak. Begini, gunakanlah ilmu nahwu saraf Anda untuk menantang saya. Loh. Bukan Pak, saya itu penting. menafsirkan Bapak berdasarkan begini, saya menafsirkan itu berdasarkan tafsir dari Al-Quran lagi. Jadi ayat Al-Quran saya gunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Begitu saya. Sedangkan Anda itu ingin menafsirkan Al-Quran berdasarkan nahwu saraf. Monggo kita adu. Bukan, ini belum bicara nahwu saraf Pak. Bapak ya kan kalau mau merujuk tafsir segala puji ya, alhamdulillah itu. Bapak harus tahu nakiro apa ma'rifat. Karena nanti kalau Bapak salah ya, bisa-bisa Bapak nanti bisa kemana-mana dia tujuan pujian itu bukan ke Allah, karena dia harus tahu. Justru itu saya mau tahu apakah Anda merujuk kepada Allah atau merujuk kemana-mana. Nah itu makanya saya tanya, alhamdulillah itu nakiro apa ma'rifat? Isimnya itu tidak usah dipermasalahkan itu, nanti ketahuan sendiri itu. Kalau nggak permasalah itu dasar Pak, itu intimun nafsir Pak, intimun nafsir itu. Inti monafsir. Bapak justru Anda sudah tahu ilmu seperti itu, mari kita jangan kita mundur ke belakang lagi, misalnya ke dalam Arab lagi. Mudah sekali itu Pak jawabannya. Ya, sekarang ya berdasarkan itu ilmu Anda itu, alhamdulillah itu apa maksudnya? Ini makanya nanti mau saya jelasin pun nanti Bapak nggak nyambung. Alhamdulillah itu harus Bapak jelas. Karena tidak nyambung, karena tidak nyambung, mari kita tafsirkan supaya apakah berbeda tafsir Anda dengan tafsir saya. Nggak ada Pak, tafsir itu semua sama Pak. Bapak harus tahu basicnya. Basicnya itu Bapak itu makanya saya tanya, ini basic. Supaya bisa jelas saya menjelaskannya. Ada 5 kitab tafsir itu diperiksa oleh Kristen berbeda-beda. Dan saya juga, kalau saya, kemampuan saya hanya kan 3, ada 2 kitab tafsir di rumah ini. Kitab tafsirnya Buya Hamka dengan kitab tafsirnya Profesor Hasbi Aswidik yang berwarna merah itu. Jadi intinya gini Pak, Bapak menentukan ma'rifat dan nakir aja nggak bisa, tapi mau nafsir. Nafsir apa? Tafsir mimpi. Yang namanya menafsir Quran itu ada 15 ilmu yang harus kita kuasai Pak. Kalau nahwu saraf saja nggak ngerti gimana? Kalau sudah kuasai 15 itu, coba kamu tafsirkanlah. Kalau sudah menguasai 15 itu, coba kamu
tafsirkan. Kan saya bertanya sekarang, bagaimana tafsirnya alhamdulillah itu secara Anda memahami 15 ilmu pendukung itu. Di sini Anda tidak Ya. bertanya, tapi menantang. Lah menantang nggak ada ilmunya gimana? Ya. Oh, Gini, begitu Pak. ya. Kalau Ini begitu saya saya jawab, Pak, ya. ulangi, saya tidak menantang, saya belajar. Pak, Saya belajar Bapak kepada Anda. dengarkan ya. Oke, Mbak, saya Pak Ibnu Kalam. menafsirkan itu, Bapak nggak ada artinya kalau Bapak membedakan nakiro dengan ma'rifat aja nggak tahu. Jadi sia-sia saya mau nafsirkan, Bapak membedakan nakiro dengan ma'rifat aja nggak bisa. Ibaratkan saya mau ngajari Bapak naik kereta, padahal Bapak naik sepeda aja nggak pandai. Gimana? Bedakan rem sama Setelah gas ilmu itu Anda kuasai, coba langsung saja tafsirkan, Saya mau bantu Tidak usah Pak Ibnu mundur ke Kalam belakang. kasihan nih. Langsung tafsir. Bentar, Pak Ibnu. Alhamdulillah. Bagaimana tafsirnya itu? Saya bantu nih, kasihan Pak Ibnu Kalam ya. Pak Ibnu, Tidak usah kasihan sama saya, langsung ke tafsirkan itu alhamdulillah. Langsung tafsir, ya, langsung sebutkan saja. sudah saya mau Apa bela Pak artinya Ibnu itu? Kalam. Apa artinya dan apa tafsirnya? Tidak usah banyak saya mau cincong. bela. Pak Ibnu Kalam. Iya. Kalau ilmu nggak masuk, Pak Pak. Ibnu, Ilmu. sebentar teman-teman, Iya. aku boleh bicara nggak? Langsung saja sebutkan alhamdulillah apa artinya, terus Oke, apa biar maksudnya itu Ustaz Nandar alhamdulillah. dulu yang Sudah ngomong selesai. ya, biar Ustaz Nandar coba. Pak Ibnu, ini mohon maaf ya. Al-Quran itu tidak seperti Bible. Langsung tafsirkan itu alhamdulillah, tidak usah kemana-mana. Dulu. Nggak melebar kemana-mana. Saya ingin membahas tentang alhamdulillah itu aja dulu, ya. Kalau bagus. Bapak Ibnu Kalam, ya, kalau Bapak Ibnu Kalam mau membahas alhamdulillahirabbil alamin, kata Tidak alhamdulillah, itu terpotong Bentar saja alhamdulillah. Cukup Oke, itu saja. alhamdulillah. Nah, Pak Ya, Ibnu tahu tafsirkan nggak sekarang. isim nakirah? Terjemahkan dulu baru tafsirkan. Sebentar. Betul tadi kata Ustadz DM Channel ya. Kalau tidak bisa membedakan antara isim nakirah dengan ma'rifah itu, bagaimana bisa Iya. Cocoklah saya tidak bisa. Sekarang tafsir kami, tafsir kami. Iya. Bagaimana Pak Ibnu Kalam bisa menafsirkan antara isim nakirah, gitu kan? Dengan nakirah. Saya sudah mengakui bahwa kamu pintar di situ dan saya juga mengakui bahwa Pak Jonathan bisa bahasa Ibrani. Cobalah kamu tafsirkan karena kamu pintar bahasa Ibrani. Tafsirkanlah itu supaya kita juga dengar. Alhamdulillah. Terjemahnya apa artinya? Mau ditafsirkan itu Pak ya, alhamdulillah itu tafsirannya harus Bapak jawab dulu baru dia jelas. Nah, ya. Jadi dia segala pujinya itu merujuk ke siapa? Makanya Bapak harus tahu nakiro. Jadi Merujuk gimana kepada Allah. Kita mulai saja. Kita mulai merujuk kepada kan kamu sudah tanya kepada Allah. Alhamdulillah segala puji. Gini Pak Ibnu, nakiro atau ma'rifat. Ya. Pak Ibnu. Kita terjemahkan lagi Rabbil Alamin kan sudah selesai itu bahwa itu merujuk kepada Allah. Dan ini maunya saya ini ilmu tauhid. Saya ingin mengajar meninjau masalah persoalan ini kepada ilmu tauhid. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sekarang Rabbil Alamin itu apakah masih merujuk kepada Allah atau tidak merujuk kepada Allah? Nah ini Pak Ibnu ya, apa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah merujuk kepada Allah. Betul. Sekarang Rabbil Alamin itu merujuk kepada Allah atau tidak merujuk kepada Allah? Sebentar. Makanya untuk mengidentifikasi itu, benar kata Ustadz DM Channel itu, kita harus mengerti apa itu isim nakirah. Ya, makanya jelaskanlah apakah merujuk kepada Allah itu Rabbil Alamin. Tadi kita sudah sepakat bahwa alhamdulillah itu merujuk kepada Allah. Sekarang Rabbil Alamin itu merujuk kepada Allah atau tidak? Ya, Robbi. Di situ ada kalimat Robbi, Pak ya. Ya, Robbi, bagus. Ya, jelaskan. Ya, Robbi ya. Ya. Supaya Bapak jelas itu Robbinya merujuk ke siapa, ya. Robbi itu di situ sebagai apa, Pak? Saya tuntun ada di situ lillahi Robbi. Robbi itu sebagai apa? Maka jelaskanlah, jangan kau bertanya lagi kepada saya, jelaskan supaya nanti juga saya jelaskan. Jadi bisa, kita Pak. apakah Saya sama? menjelaskan sia-sia. Saya capek jelaskan ya Bapak nggak ngerti, orang Bapak pun
kedudukannya nggak tahu. Gimana saya mau menjelaskan? Buang-buang waktu aja saya. Oh Bapak iya, tuh kalau harus buang-buang tahu. waktu, sudahlah. Kalau begitu buang-buang waktu, kamu buang-buang waktu. Saya juga tidak butuh itu. Karena saya kan membaca 2 kitab tafsir. Bahkan ditambah lagi dengan kitab tafsir Ibnu Katsir. Itulah. Biar Nah, saya tafsirkan. Robbi di situ, Robbi. Ya, udah kitab dibarisi lagi. tafsirnya Bukan Robba atau Robbo. Buya Robbi. Robbi Hamka, itu kitab sebagai apa di tafsirnya situ? Ibnu Katsir, tafsirnya Profesor Hasbi Asyidik, saya baca Iya, itu. Robbi di situ sebagai apa? Oh, Jadi biar jelas jelaskanlah dia sekarang. kembalinya ke Pak Ustadz DM, coba kita dengarkan dulu aja Pak Ibnu Kalam mau menafsirkan apa. Coba Pak Ibnu silakan. Iya, coba. Pengen dengar kayak gimana coba penjelasannya. Saya bertanya, tafsirkan dulu itu. Tadi katanya Pak Ibnu sudah baca Ibnu Katsir. Terus apa Ya, lagi saya tadi? sudah baca. Apa lagi? Silakan Bapak Ibnu jelaskan dulu. Buya Hamka. Khawatirnya Pak Ibnu Karena saya, kan Anda menuntut itu kalau saya menafsir, saya harus perlihatkan bukunya begini. Padahal itu buku sudah pernah saya baca. Saya tidak ingat lagi. Supaya ingatan saya baik lagi, coba kamu jelaskan. Supaya saya mengingat lagi pelajaran-pelajaran yang pernah saya baca itu. Sama tadi itu Nahwu Saraf, saya lupa-lupa. Kamu jelaskan ya saya ingat-ingat lagi begitu. Saya bukan bermaksud mengalahkan Munda. Saya hanya mau mengingat-ingat kembali itu pelajaran. Saya tidak bermaksud bahwa saya mau mengalahkan kamu. Jadi saya tadi bilang menantang karena kayaknya kamu saya tengahi. Jadi begini, kira-kira analoginya begini Pak Ibnu Kalam. Nah, karena Pak Ibnu Kalam orang Makassar, jadi saya pakai analogi Makassar saja ya. Sekarang saya juga pernah ke Makassar. Misalnya begini, Pak Ibnu Kalam disuruh ke Masjid Al-Markas, Jalan Sunu kalau tidak salah itu ya? Ya, betul. Di Jalan Sunu. Jadi Pak Ibnu Kalam tidak tahu di mana Jalan Sunu, di mana itu Masjid Al-Markas. Ya, karena sudah lama saya tinggalkan di sana. Oke. Ya, coba kau jelaskan itu Jalan Sunu supaya bisa lagi saya ingat itu. Sabar dulu saya jelaskan. Ya, sudah betul. Ya, sabar dulu saya jelaskan. Jadi Pak Ibnu Kalam menuntut lawan bicara Pak Ibnu Kalam, di mana itu Masjid Al-Markas? Orang sudah jawab, ya kan? Al-Markas di Jalan Sunu. Ya, misalnya di Jalan Sunu itu ada BTN di belakang Al-Markas itu kan? Karena saya pernah di situ dulu. Ya. Nah, ketika orang menjelaskan, misalnya Sunu 1, Sunu 2, begitu. Ya. Nah, ketika Pak Ibnu Kalam bercerita tentang Jalan Sunu, Masjid Al-Markas dan lain sebagainya, nah orang jelaskan Jalan Sunu yang mana ini? Ya. Nah, maka sebaiknya Anda jelaskan terus supaya akhirnya saya ingat. Begitu maksudnya. Iya, maksudnya kan begini, mau ditanya dulu ke Pak Ibnu Kalam, Jalan Sunu yang mana ini yang mau dijelaskan? Jalan Sunu yang ada Al-Markasnya. Oke. Nah, makanya ditanya tegas sama Pak Ibnu. Kayaknya Pak Ibnu lagi lupa ingatan mungkin. Pak Ibnu kan memang sudah sepuh ya, kita harus ingatkan mungkin ya. Oke, Pak Ibnu ya, mohon Ustadz DM, mohon diralat ya apabila jawaban saya salah ya. Alhamdulillah. Coba dijelaskanlah itu. Ya. Oke, saya jelaskan ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Ibnu, mohon yang lainnya. Ya. Kalau saya salah dikoreksi ya. Jadi alhamdulillah di situ itu adalah isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah itu sifatnya ini ya, hanya alhamdulillah. Nah, berarti ini hanya mengacu kepada Allah ya. Ya. Karena ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini bersifat khusus, bukan bersifat umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Rob. Nah, ada kata Rob di situ. Kata Rob di situ adalah penguasa, dan penguasa ini tidak bisa dinisbatkan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini Pak Ibnu? Nah, sudah mulai berbeda di situ saya.
Saya bukan merujuk kepada Allah di situ. Kenapa? Jelas, benar kata Pak Nandar tuh, Robbi itu kenapa dia merujuk kepada Allah? Karena dia sebagai apa di situ? Bapak mau yang selain dengan yang penjelasan Pak Nandar itu pasti salah, karena lihat Robbi itu baris apa Pak? Kasroh. Lillahi itu baris kasroh Ya. juga. Bagus. Jadi Robbi itu merujuk kepada baris sebelumnya. Dia jadi man'ud dari Allahnya sebagai naatnya, ya, naat man'ud. Gitu. Ya Allah. Kalau saya mengatakan Rabbil Alamin itu sudah diciptakan. Artinya di sini peraturan-peraturan tentang alam semesta ini berjalan sedemikian seperti itu sudah diciptakan oleh Allah. Jadi bukan merujuk kepada Allah, tapi merujuk kepada ciptaan, hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya teratur ini alam semesta berjalannya. Oke. Jadi bukan merujuk kepada Allah di situ lagi. Kalau kita merujuk kepada Allah di situ terlalu banyak Allah. Iya, oke. Ada dua Allah. Ya begitu. Oke. Ini bagus. Terima kasih Pak Ibnu Kalam. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, jangan kita Jadi pakai emosi, itulah yang dipahami oleh Einstein, Tuhan tidak melempar dadu. Iya, sebentar dulu Pak Ibnu Kalam, sebentar dulu Pak Ibnu Kalam. Jadi ini bukan mau menyalahkan Pak Ibnu Kalam, tidak. Ya. Nah, sekarang pertanyaan. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggrisnya di situ Lord, bukan ya, bukan sabar Allah, dulu ya. Pak Ibnu Lord. Kalam. Sabar dulu Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam mau tafsirkan Lord, mau tafsirkan apa itu enggak masalah. Pertanyaan sekarang, Pak Ibnu Kalam dapat tafsir itu dari mana? Iya, dari terjemahan bahasa Inggris. Saya bandingkan terjemahan bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ini yang bikin sesat. Ini bikin Pak Ibnu Kalam. Bagus. Begini, Pak. Saudara Dengar, Nandar Pak Ibnu Kalam. mengatakan bikin sesat. Iya, dengar dulu Pak Ibnu Kalam. Cobalah kamu jelaskan supaya tidak sesat. Sabar dulu Pak Ibnu Kalam, makanya jangan dipotong orang cerita. Dari awal kami sudah katakan, terserah Pak Ibnu Kalam mau jadi Kristen kah, mau jadi Hindu kah, mau jadi apa saja, tidak apa-apa. Tapi ketika Pak Ibnu Kalam menafsir kitab suci umat Islam, itu kan kita umat Islam harus wajib meluruskan. Kan begitu. Kalau Pak Ibnu Kalam mau menafsirkan, misalnya Pak Ibnu Kalam mau menafsirkan kitab suci orang Hindu. Nah, kan orang Hindu wajar meluruskan kalau Pak Ibnu Kalam salah. Ya, betul, Iya kan? Oke, Nah, sekarang Pak Ibnu Kalam kan menafsirkan Al-Quran, kitab suci kami umat Islam. Ya kan? Pak Ibnu Kalam protes orang Islam menjelaskan. Saya mau tahu perbedaannya. Saya mau tahu apakah kita berbeda di situ. Ternyata berbeda. Kan sudah selesai persoalan. Oke, berbeda. Nggak apa-apa. Berbeda. Sekarang berbeda. Nah, pertanyaan sekarang, Pak Ibnu Kalam berbeda dapat tafsir dari mana? Ya karena membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Iya, Al-Quran itu kan ada ilmu tafsiran. Kita ini kan mengerti tafsir itu dari para alim ulama, dari para imam-imam. Nah, tadi kan Pak Ibnu Kalam sempat sebut ada tafsir Ibnu Katsir, ya, ada tafsir Al-Jalalain. Sekarang pertanyaan saya, itu tafsir dari mana? Yang ditafsirkan oleh siapa yang dibaca Pak Ibnu Kalam? Biar saya buka di sini. Oh, tidak ada. Artinya dari setelah mempelajari kitab-kitab tafsir itu dan kita terjemahan daripada bahasa Inggris, ternyata menimbulkan lagi pengertian yang lain. Begitu. Itu berarti begini. Ya, ini ngakunya nafsir Al-Quran pakai terjemahan bahasa Pak Ibnu Inggris. Kalam ini terjebak pada penafsiran sendiri, sehingga Pak Ibnu Kalam tidak sadar Pak Ibnu Kalam telah menuhankan akal Pak Ibnu Kalam sendiri. Iya. Bukan menuhankan. Artinya di sini menimbulkan pengertian. Apakah pengertian itu salah atau benar? Silahkan dikoreksi, monggo. Iya, justru Pak Ibnu Kalam ketika dikoreksi berdasarkan kaidah lughah, ya kan,
balagoh. Justru itu salah. Yang benar menurut saya gini, ternyata ketika kita cross-check, nah Ya, iya kan, ketika kita saya cross-check, Pak begini Ibnu kalau juga dapatnya, Nandar, sebentar dulu, Anda kan belum sebentar dulu, mampu Pak. Pak Ibnu, sebentar meruntuhkan dulu, keyakinan saya. Seperti Pak juga Ibnu saya tidak Kalam. mampu meruntuhkan keyakinan Anda, kan begitu. Bukan seperti itu maksud saya, gini loh ya. Kita itu kan ini Benar, boleh. kita membahas Al-Quran itu kan ada disiplin keilmuannya berbeda dengan Bible, nggak ada tuh disiplin Ya, kritik teks, kritik bentuk itu tidak seperti Al-Quran. ada Jadi begini, juga kalau Pak masa Ibnu Kalam menyalahkan kami terkait cara kami menafsirkan gitu kan, berdasarkan kosakatanya, perkatanya, lugoh dan balagohnya gitu kan. Tadi ya, isim nakiro, isim ma'rifah saja Pak Ibnu Kalam nggak ngerti, tiba-tiba Pak Ibnu Kalam menyatakan yang benar seperti apa yang saya tafsirkan. Setelah kita dengar Bapak Ibnu Kalam rujukannya dari mana, literasinya dari mana, dari terjemahan bahasa Inggris, kok bisa gitu loh. Heran. ya kan saya membandingkan tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Profesor Hasidik dengan kitab tafsir Pak, gini, terjemahan dari Bang Risto, bahasa Inggris. Ya, coba ya. tafsir tadi Pak Ibnu Kalam mencatut tafsir Ibnu Katsir. Ini bisa kita cross check loh. Tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah. Ya, silakan. Coba. Sangat Sekarang terbuka sebelum saya. di-cross-check, sebelum di cross check, coba Pak Ibnu Kalam tadi katanya dari Ibnu Katsir. Apa yang Pak Ibnu Kalam dapat dari Ibnu Katsir tersebut terkait tafsir alhamdulillahirabbil alamin tersebut? Sejalan nggak dengan apa yang dinyatakan Ibnu Katsir? Coba jelaskan dulu. Ya, mari kita sama-sama buka. Mau sama-sama kita buka. Sama-sama buka di situ baru kita buka. Saya buka di sini. Ya, saya juga buka di sini. Oke? Iya, oke. Ya, Ya, oke. sudah Kita kelihatan, sama-sama kan? buka. Jadi makanya saya tanya tafsirnya dari mana. Oh, ya, bisa. Nah, ini ya, Betul, Pak Ibnu Katsir. betul. Ini ya, lihat Pak Ibnu Kalam, Quran Kementerian Agama. Iya ini. Bukan gitu. Loh, Itu dengar dulu Kementerian nih. Agama. Nah, alhamdulillah, Tunggu dulu. alhamdulillah ini Pak Ibnu Kalam. Ya. Alhamdulillah. Oke, saya buka tafsirnya. Itu terjemahan biasanya itu untuk orang-orang Nah, ini kan dikritik lagi. Masalahnya. orang-orang itu untuk orang-orang biasa. Kalau departemen agama itu orang awam lah. Jadi yang benar yang mana ini? Tafsiran Pak Ibnu Kalam. Makanya itulah saya katakan kepada Pak, mari kita membahas ini. Apa Mari yang mau kita- dibahas? Pak Ibnu Kalam saja tidak mengerti bagaimana? Apa yang mau dibahas? Mungkin makomnya Pak Nandar itu pintar bahasa Ibrani. Bukan. Pak Nandar itu pintar. Saya tanya sini, saya tanya. Dengan bahasa Al-Fatihah ini saya heran. Saya tanya Berarti sekali tidak lagi. mau, berarti di pikiranmu itu kamu tidak mau diajak kerjasama memperbaiki umat atau bagaimana? Bukan. Nih, sebentar. Pak Ibnu Dari dulu Kalam, itu saya bilang begini, Nandar, ayo kita sama-sama perbaiki. Karena ilmu saya juga tidak mampu memperbaiki umat. Kan. Kita bukan bersama-sama. begitu. Pak Ibnu Kalam ini memprotes tafsiran orang lain. Tapi ditanya, Pak Ibnu Kalam dapat tafsir dari mana? Pak Ibnu Kalam bilang tafsir dari bahasa Inggris. Pak Ibnu Kalam bisa bahasa Inggris enggak? Terjemahan dari bahasa Inggris, terjemahannya. Kenapa Pak Ibnu? Emang apa anunya orang Inggris mau menerjemahkan? Makanya saya bandingkan, bukan mempercayainya, langsung percaya saya bandingkan. Jadi setelah dibandingkan itu menimbulkan pengertian. Pengertian saya ini apakah salah atau benar? Saya buka tafsir Kementerian Agama. Orang-orang di Kementerian Agama itu, dengar dulu Pak Ibnu Kalam. Orang-orang di Kementerian Agama itu, ya, dia punya kualitas itu diuji dulu untuk masuk menafsirkan Al-Quran itu tidak sembarang. Betul. Nah, terus Pak Ibnu Kalam bilang itu orang-orang yang tidak mengerti bagaimana ceritanya. Oh, bukan yang menafsirkannya, maksud saya itu orang di Departemen Agama itu tinggi ilmunya. Tapi beliau di situ menerjemahkan Al-Quran itu supaya bisa dimengerti oleh orang awam. Pak Jadi Ibnu Kalam,
tafsir Ibnu itu Kalam, untuk orang dengar dulu awam. saya ngomong Pak Ibnu Kalam. Bukan Orang dengar dulu Pak Ibnu Ya, Kalam, jangan di- dipotong. ya, Jangan ya. dipotong. Pak Ibnu Kalam ini siapa? Orang-orang Kementerian Agama itu Pak Ibnu Kalam punya sertifikasi fasih berbahasa Arab. Betul. Mereka itu punya izin. Mereka sebelum menafsirkan Al-Quran itu diuji dulu keilmuan mereka oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan seluruh rakyat Indonesia menguji Itu kan orang-orang. ada DPR, Bukan. dengar dulu Pak Ibnu Kalam, Yang- saya jelaskan dulu sama Pak Ibnu Kalam. Mereka itu sebelum masuk ke Kementerian Agama, mereka diuji dulu oleh DPR. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili seluruh umat Islam di Indonesia sini. Nah, mereka Dan masuk kita- menafsirkan Al-Quran itu, ilmu mereka diuji dulu. Nah, Pak Ibnu Kalam punya ilmu apa mau menafsirkan Al-Quran? Mengerti punya- bahasa Arab tidak? Punya ilmu cendol lah. Saya. Terima kasih. Kalau- Tidak Bukan paham bahasa. DPR. Orang yang pintar bahasa Arab yang menguji orang itu. Orang yang pintar bahasa Tadi bahasa Pak Ibnu Arab. Kalam bilang Kalau DPR itu enggak ada. Siapa di DPR yang tahu bahasa Tadi Pak bahasa Ibnu Kalam bilang, saya buka ke tafsir Kementerian Agama, Pak Ibnu Kalam bilang itu orang tidak pintar, itu tidak mengerti mereka loh. Bagaimana ceritanya? Bukan yang menerjemahkannya itu, hasil terjemahannya itu untuk orang awam, bukan yang menerjemahkan itu orang Oke, awam. tidak usah berpanjang. Sekarang saya tanya, Ya, Pak Ibnu Kalam, Kembali ke Baik. tema aja, Bang. Pak Ibnu Kalam menafsirkan dari mana itu? Tafsirnya tafsir mana? Oh, saya membandingkan tafsir. Bagaimana ceritanya Pak Ibnu Kalam ini? Tak Saya balik-balik kalau baca, ditanya. saya baca kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Saya baca kitab tafsirnya Profesor Hasbi Siddiq. Nah, mereka Saya itu baca. kalau masalah alhamdulillah semua para penafsir itu tidak ada yang bertentangan. Banyak ulama yang berbeda menafsirkan Al-Quran. Ulama yang mana ini? Sebut satu namanya. Ini saya bacakan tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, ini juga ada di sini, Pak. Ini. Oke, alhamdulillah bersyukur atas kebaikan dan keelokanku. Ya. Akulah Allah yang mulia, agung, yang esa, menciptakan Tuhan, agung esa yang menciptakan Tuhan, jin, manusia dan malaikat, Tuhan langit dan bumi. Puji dan syukur hanya miliknya, bukan selainnya yang dipertuhankan. Itu tafsir Ibnu Katsir sangat jelas bahwa alhamdulillah itu segala puji lillahi itu miliknya Allah, hirabbil yang menguasai alamin adalah alam. Jadi Ya. alhamdulillahi rabbil alamin adalah segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan atau yang memiliki seluruh alam ini. Begitu Pak Ibnu Kalam, itu saja. Waktu saya itu di Yusuf Manubulu, Pak Cabe itu bertanya begini, sewaktu Yesus itu ada di dunia, siapa yang mengatur alam semesta? Nah, di situ kan Rabbil Alamin yang mengatur alam semesta. Siapa yang mengatur alam semesta di situ? Bagaimana ini kok larinya ke Yesus? Saya terinspirasi Ya, tetap dari Allah lah, situ. Kalau Untuk Begini, Tetap Pak Allah Ibnu yang Kalam, mengatur dengar dulu. Ya, Pak Ibnu. bukan Yesus. Ini orang ini tak balik-balik. Pak Ibnu Kalam, jangan memaksakan sesuatu yang Pak Ibnu Kalam tidak tahu. Pak Ibnu Kalam ini Kalau Pak Ibnu Kalam mau jadi Islam Kristen, begini maksud saya. Ya kita tanggapi, tidak usah sebutkan Pak Manubulu. Kita tanggapi saja Pak Cabe. Pak Cabe itu berpikiran begini, kalau ini lari kemana-mana pembahasan ini ke Pak Cabe lagi. baiklah. Ya, Tidak, saya tanya terakhir ini, tidak usah Ada yang salah kemana-mana. enggak Nggak dengan usah- tafsiran saya itu tadi, Pak? Yang saya bacakan itu. Ada yang sudah salah? betul. Sekarang Rabbil Alamin bagaimana terjemahannya di situ, tafsirnya di situ. Rabbil Alamin artinya penguasa yang memiliki alam. Ya, yang memiliki segala makhluk ini. Jadi kata alamin di situ itu merujuk ke seluruh makhluk ciptaan Allah, artinya bahwa alam ini adalah miliknya Allah. Begitu, Pak.
Sekarang di buku tafsir di terjemahan yang lain dikatakan apa di situ? Tuhan Rabbil Alam itu Tuhannya alam. Rabbil Coba Alamin. dibaca ya Rabbil Alamin. Iya, makanya saya Pak. Sebentar dulu Pak Sugi. Ya. Jadi Tadi, di terjemahan yang bahasa Indonesia lagi Ya, apa sebentar anunya itu dulu. terjemahannya? Diam dulu Pak Kalam, diam dulu. Tadi kan Pak Ibnu Kalam bilang tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ah, makanya saya tanya Pak Ibnu Katsir ini baca tafsir yang mana? Tafsir dari siapa yang Pak Ibnu Kalam baca? Di tafsirnya Ibnu Katsir. Itu Ibnu Katsir tadi sudah dibaca. Ya. Yang berbeda di tafsirnya siapa? Sekarang baca di kitab-kitab terjemahan yang lain lagi. Misalnya Profesor Hasbi Asidik atau Buya Hamka. Pak Ibnu Kalam ini. Udah bakal habisnya Pak. Lanjut aja Pak Ibnu Kalam ini pelin-pelan. Besok ngomong A, lusa ngomong B. Iya, jadi sebenarnya begini ya. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf ya. Kalau kami Islam nggak apa-apa Pak Ibnu Katsir, Pak Ibnu Kalam mau jadi agama apa nggak apa-apa. Cuman kalau begini, untuk teman-teman Kristiani, Pak Ibnu Kalam ini sebenarnya merugikan Kristen. Karena apa? Dia katakan dia ini 3 agama, ya. Dia percaya Hindu, dia percaya Kristen, dan dia percaya Islam. Akibat dari 3 itu karena apa sebabnya 3? Nah, tidak ada itu di Islam. Coba kamu tanya saya apa sebabnya Ibnu Kalam memahami 3 saya tidak percaya perlu ya. itu. Oh, tidak perlu. Kalau mau tahu itu saya jelaskan. Nah, coba jelaskan. Ya. Jelaskan, Pak. Saya sudah buat itu videonya di Tamparagi. Kalau ada orang Islam yang mengatakan semua orang Hindu itu masuk neraka, saya siap membela orang Hindu itu. Siapa? Ya, begitu. Alasannya ngomong. Alasannya apa, Pak? Pak Ibnu Katsir. Ya, Kak, boleh diulang karena nggak tidak bagaimana semua orang Hindu itu masuk neraka. Mereka juga ada yang masuk ke surga. Sebelum Nabi Muhammad itu ajaran Nabi Muhammad ke sini ke Indonesia itu agama apa di Indonesia ini? Pak Ibnu. Ya, silakan. Diulang tadi bagaimana Yesus masuk ke Rabbil Alamin tadi? Oh, Rabbil Alamin. Ya. Rabbil Alamin itu yang mengatur di situ sebenarnya terjemahannya lebih baik di situ, bukan pemilik. Kalau pemilik kan seakan-akan kita tidak ada anunya itu di situ yang bisa dijelaskan. Rabbi di situ mengatur alam semesta, yang mengatur alam semesta. Bukan juga Tuhannya alam semesta, agak keliru juga. Itu dalam bahasa Arab artinya penguasa, Pak. Rob itu sendiri artinya penguasa dalam bahasa Arab. Coba dicari lagi lebih baik. Rabbil itu mengatur, yang mengatur alam semesta. Ya. Terus Alhamdulillah Rabbil Alamin itu bagaimana ceritanya lari ke Yesus? Oh, itu, Nah, itu. ya kan. Ya jangan, kan Anda tadi tidak mau membahas di situ, jadi tidak usah di situ dibahas. Iya kan Pak Ibnu Kalam bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin itu terkait dengan Pak Cabe bertanya, sewaktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, siapa yang mengatur alam semesta? Jadi waktu itu saya jawab, ya. Jadi bahwa yang mengatur alam semesta itu sudah diciptakan oleh Allah. Bukan Allah datang sendiri mengatur begitu. Pada penciptaan, Pak. Itu tidak merujuk kepada penguasa pencipta, bukan. Itu Rob itu milik Allah sendiri. Karena Rabbil Alamin itu ini alam mau diatur atau bagaimana? Apakah berjalannya ini alam semesta teratur atau tidak? Siapa yang mengatur alam semesta? Makanya di dalam ayat itu Rabbil Alamin itu siapa yang mengatur alam semesta? Allah itu selalu mengurus makhluknya. Baca ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cara mengaturnya bagaimana? Bagus itu Pak Sas. Saya bukan Allah, jangan ditanya ngaturnya gimana. Itu hak Allah, saya nggak tahu. Itu berarti saya lebih tahu bahwa siapa yang mengaturnya. Yang ngatur siapa? Yang mengatur Allah, tapi cara mengaturnya bagaimana? Nah, sama itu kafir lah orang yang mengatakan itu hujan itu turun bukan karena Allah.
Bagaimana caranya memahami hadis itu? Tunggu Kafirlah dulu. orang yang Yang mengatakan. cara mengaturnya gimana ini merujuk kepada yang mana? Ah. Seluruh alam atau hanya kepada wilayah-wilayah begitu maksudnya? Siapa yang bagaimana Allah mengatur alam semesta ini? Begitu. Ya macam mana? Jadi begini, Itu haknya Allah, saya nggak tahu. Kan dikatakan Allah yang mengatur alam semesta. Sekarang bagaimana caranya Allah mengatur alam semesta? Ya itu, Pak saya Ibnu, nanya caranya gimana coba kalau menurut Mau Anda? tahu itu? Kalau menurut Anda, Mau ya tahu silakan. itu? Silakan. Ya, cium dulu tangan saya baru saya ajar. Aduh, Pak. Coba lah kalau punya pendapat itu diutarakan. Tidak usah lah. Nah kan, itu namanya ambigu Anda, ngambang. Kalau Anda mempunyai pengertian bahwa alam ini diatur oleh Tuhan, Anda tahu caranya bagaimana, tunjukkan gitu loh. Jangan bikin orang bingung. Tidak bingung kalau dicium dulu tangan saya baru saya ajar. Oh, ini kakinya udah kucium. Kakinya udah kucium sekarang. gampang itu. Pak Ibnu, saya mau cuma kasih tahu. Kemarin Nabi Luga itu bilang bahwa telah diberi kekuasaan di surga dan di bumi kepada Yesus. Gitu ya. Saya tanya sama dia, mana catatan sejarah Yesus pernah berkuasa di bumi? Langsung ngamuk-ngamuk dia naik darah gitu kan. Nah, sama ini sama dengan Bapak, bagaimana Yesus bisa masuk sedangkan kalimat itu kita pecah dua unsur pertamanya, alhamdulillah. Kalimat kedua, unsur kedua, Rabbil alamin, ya kan? Itu begitu menafsir secara utuh, nggak bisa dipecah unsur pertama. Kita nggak usah pakai ini deh, tadi nausorof ya. Tapi logika berpikir dalam pecah unsur ini juga ada dalam ilmu hukum, bahwa setiap pasal dipecah dalam unsur. Tapi terakhir, unsur-unsur itu akan disatukan kembali pemahamannya. Nah, ketika Bapak menjelaskan Rabbil alamin, Bapak terlepas dari alhamdulillahnya. Betul, supaya kita bertauhid. Untuk mencapai tauhid bahwa Allah itu satu. Sekarang kasih tadi suruh cium tangan gimana sih? Ya, supaya itu loh tauhid. Jadi umat Islam itu banyak tidak tahu tauhid. Karena sekarang saya kembali alhamdulillah merujuk kepada Allah. Rabbil alamin juga Allah. Ar-Rahmanir Rahim juga Allah. Banyak sekali Allahmu. Jadi gini, ngawur. Jadi bagaimana caranya supaya satu saja Allah? Bagaimana caranya? Saya bertanya. Pak Ibnu, saya tanya sama Bapak, merujuk mentafsirkan alhamdulillah ya. Saya tanya alhamdulillah itu kuncinya di mana, Pak? Apa hatinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tuhan itu satu. Merujuk kepada Allah. Tuhan satu. Rabbil alamin itu jangan lagi terjemahkan Allah di situ. Pak Ibnu tahu nggak kuncinya Al-Fatihah? Supaya Tuhan itu satu. Supaya Allah itu satu. Jadi pemikiran saya menafsir itu supaya Allah itu satu. Gini aja. Anda ini siapa menafsir Al-Quran? Repot sekali saya tanya, Bapak udah tahu? Ya, anggaplah orang-orang sawah saya menafsirkan Al-Quran, anggaplah orang-orang sawah. Tetapi tujuan saya itu supaya tauhid. Pak Ibnu, sebentar ya. Pak Ibnu ini kalau di ngomongan orang-orang apologet sebelah itu, Pak Ibnu ini pakarnya lah, segala pakar, termasuk MKC. Kayak ginilah kerjaan mereka. Jadi orang-orang yang model kayak Pak Ibnu, Pak MKC, inilah dianggap pakarnya yang dihadapkan gitu. Tapi kayak ginilah gambarannya, Pak. Ya. Tapi saya juga mengkritik orang Kristen. Kan saya berdebat dengan Nikan itu, berdebat dengan mereka yang Kristen. Saya masuk di Al-Quran itu sangat jelas dikatakan, Pak. Janganlah kamu menafsir Al-Quran tanpa ilmu. Walaupun benar itu salah. Jelas itu. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan keseluruhan diskusi ini ya. Dan memang ternyata Pak Ibnu Kalam ini ingin mendalami kandungan Al-Quran secara dalam ya. Ingin masuk lebih jauh ke dalam Al-Quran. Memang Al-Quran memang banyak tersimpan, tersembunyi mutiara-mutiara yang belum
kita ketahui ya. Cuma sangat disayangkan sekali seperti yang saya katakan di awal bahwa Pak Ibnu Kalam ini tidak cukup mempunyai alat yang dibutuhkan untuk mendalami Al-Quran itu sendiri ya, karena banyak syarat yang harus dipenuhi, harus mampu berbahasa Arab itu udah pasti ya, kemudian sastra Arabnya, kemudian linguistiknya dan lain sebagainya. Dan kemudian juga kita harus dibimbing seorang mursyid ya, yang benar-benar sudah paham Al-Quran dan tahu apa maksud dari Allah berfirman di dalam Al-Quran tersebut. Dan akhirnya karena tidak memiliki persyaratan tersebut, Ibnu Kalam ini mengambil kesimpulan sendiri menurut pemikiran dia sendiri, dan akhirnya ya itulah terjadi kontradiksi antara pikirannya sendiri ya. Di lain sisi dia masih mengerjakan sholat, di sisi lain dia juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.